Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nusantara sekalian, kembali lagi bersama saya Mukhtar Wijaya dalam podcast Edwin Talk. Di dalam podcast ini kita akan ngobrol santai dan membahas berbagai topik yang menarik, dan pada saat ini juga kita akan kritisi tentang topik-topik tersebut bersama Bang Edwin Partogi. Beliau adalah mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang lebih dikenal dengan LPSK. Langsung saja kita berbincang dengan Bang Edwin Partogi untuk mengetahui lebih dalam siapa sosok beliau yang akan kita jadikan sebagai narasumber di podcast kali ini. Assalamualaikum Bang Edwin. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Mukhtar sudah sampai ke rumah saya, ke gubuk saya. Alhamdulillah, ini berkah nih Bang. Kita ngobrol-ngobrol santai ini karena mudah-mudahan dengan kita ngobrol-ngobrol santai sekarang ini ada manfaatnya buat pendengar, buat pemirsa sekalian, begitu buat Sobat Nusantara. Yeah. Kita akan membahas berbagai topik ya Bang. Yeah. Termasuk juga kita akan mengkritisinya. Yeah. Untuk berkenalan dengan Sobat Nusantara sekalian, saya tidak akan menjelaskan siapa Abang, latar belakangnya seperti apa. Silakan Abang bisa di-spill kepada masyarakat. Ya, saya Edwin Partogi Pasaribu. Saat ini saya berprofesi sebagai advokat. Sebelumnya tadi disampaikan oleh Mukhtar, saya ada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK selama 2 periode sejak 2013 sampai dengan 2024. Sebelumnya juga saya aktif di Komisi untuk Orang Hilang atau Kontras. Dan ketika di masa mahasiswa, saya lama aktif juga di Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi itu background aktivitas saya sampai dengan kemahasiswaan. Ya, menarik sekali nih Bang. HMI. Ini kebetulan saya juga alumni HMI nih Bang. Nih saya banyak sekali mendapatkan ilmu terutama tentang kehidupan nyata Bang. HMI benar-benar memberikan pelajaran bagi saya terutama begitu. Apakah Abang juga demikian? Oh ya tentu. Ketika sebelum saya masuk HMI, ketika pada masa itu tahun 90-an ya, hal yang menonjol saya lihat dari mahasiswa HMI itu, mereka lebih kritis ya, untuk menyikapi situasi di dalam kampus maupun di situasi eksternal, situasi politik. Kemudian mereka punya kemampuan retorika yang baik. Ya. Yang lain itu adalah kemampuan berorganisasi. Sebagian besar kampus-kampus ketika itu, menurut saya banyak dominan diisi oleh kawan-kawan HMI. Jadi melihat 3 hal itu menarik buat saya untuk kemudian masuk ke dalam HMI. Dan mungkin di awalnya saya termasuk orang yang tidak punya kemampuan baik dalam berkomunikasi. Kalau di wawancara seperti ini atau dalam rapat, ya. Jadi nervous kalau ngomong di depan publik itu nervous. Ya. Tapi saya terlatih, terstimulus untuk memperbaiki kemampuan komunikasi saya di depan publik, di rapat atau bicara seperti ini karena saya bergabung di HMI. Ya tentu tidak hanya HMI, menurut saya sebuah organisasi kemahasiswaan yang punya tujuan besar dalam pengembangan diri pada masa-masa itu juga melahirkan hal yang sama ya. Hanya pilihannya saja saya ketika itu adalah ke HMI gitu. Jadi hal lain yang mungkin juga menjadi menarik dan hal yang baik menurut saya adalah ternyata sikap kritis kawan-kawan itu perpaduan antara idealita yang mereka baca dari banyak literasi, buku-buku dengan situasi nyata yang mereka hadapi. Gitu. Jadi mereka ada komparasinya. Bagaimana
yang ideal itu bagaimana kenyataannya. Itu kan menimbulkan sikap kritis. Nah, di lain itu tentu harus ada keberanian juga untuk bisa menyampaikan itu. Menyampaikan ide-ide, gagasan. Gagasan segala macam. Nah, itu kan harus didukung dengan sikap percaya diri. Betul. Sikap percaya diri. Kalau kepercayaan diri itu ada dalam satu kelompok, itu semakin bagus. Ya. Percaya diri aja dalam satu orang aja bisa buat perubahan. Gimana kalau percaya diri itu ada dalam satu kelompok, punya tujuan yang sama, punya gagasan yang sama tentang sesuatu hal yang ingin diperbaiki. Dari situlah kemudian Abang berawal bisa tetap aktif gitu ya Bang ya, dalam menjalani proses sehingga kemudian Abang menjabat sebagai wakil ketua LPSK itu. Ya, itu bagian dari fase perjalanan. Setelah mahasiswa, ketika masih mahasiswa di bagian akhir, ketika saya masih mahasiswa, saya sudah magang di Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Yang didirikan oleh almarhum Munir. Ketika itu masih tahun 99 mungkin, saya sudah magang di sana. Tahun 2000 saya lulus dari kuliah di Fakultas Hukum UI, saya juga kemudian menjadi staf di Kontras. Ya, ada hal lain yang menarik saya karena memang saya suka dengan isu-isu soal kemanusiaan. Ya, memang ketika itu Munir menjadi ikon. Ya, bagaimana dengan keberaniannya, kelugasannya, itu menyampaikan pembelaan terhadap nasib korban penghilangan paksa, korban HAM yang berat. Gitu. Menurut saya pada masa itu di mana kekuasaan Soeharto bahkan belum tumbang, ya, Orde Baru belum tumbang, atau di akhir masa tumbang Orde Baru, tapi siapa yang tahu Soeharto bakal tumbang kan? Keberanian Munir itu menginspirasi. Dan itu waktu itu Bang viral sekali. Mungkin kalau sekarang zamannya medsos udah begitu viral nih Bang, itu ya Bang. Oh iya, rasanya nggak ada orang di Indonesia yang nggak kenal Munir. Betul. Orangnya kecil, rambutnya pirang, ya, tapi suaranya lantang. Betul. Suaranya lantang. Ya, saya mendalami isu-isu kemanusiaan dan memiliki keberpihakan terhadap mereka yang dalam posisi sulit, ya, para saksi dan korban dari peristiwa pelanggaran HAM, peristiwa pidana, yaitu terasah di Universitas Kontras. Jadi kampusnya tuh Bang ya, berarti ya, Kontras itu. Iya. Gitu. Nah, lalu setelah itu Abang langsung ke LPSK atau berkarir di mana dulu? Ya, ada jeda dulu. Saya sebelum ke LPSK saya jadi buka kantor advokat bersama kawan-kawan. Baru kemudian 2013 saya masuk ke LPSK. Jadi saya rasa LPSK dan Kontras itu seperti ini aja, seperti ruang yang sama. Hanya saja LPSK memberikan ruang yang lebih besar. Ya kan? Kalau Kontras itu hanya sebatas kamar, kalau LPSK itu udah jadi rumah. Dengan sebenarnya semangat isinya sama. Kemanusiaan. Kemanusiaan. Artinya kalau kita kerja di Kontras tanpa APBN, tanpa kewenangan, ya kan. Kemudian kita bekerja di LPSK dengan dukungan APBN dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dengan isu yang sama. Jadi lebih luas lagi berarti ya? Ya, artinya kalau kita ingin berbuat kebaikan, lebih terfasilitasi. Ya kan? Anggarannya ada dan didukung oleh kekuasaan kewenangan tadi secara undang-undang. Tapi kalau kita di Kontras kan bukan anggaran APBN, ya kan, nggak didukung oleh undang-undang. Resikonya mati. Kalau di dalam konteks kita sebagai aparatur negara, tentu kan ada jaminan-jaminan, ada perlindungan yang juga diberikan oleh undang-undang kepada mereka yang bekerja di bidangnya. Bang, apa yang didapat selama Abang berkiprah di LPSK? Kabarnya Abang bukan pejabat biasa, tapi luar biasa. Jadi banyak orang yang kurang
percaya gitu bahwa sosok pejabat ini nggak seperti ini harusnya. Gimana, Bang? Apa yang didapatkan dari LPSK sesungguhnya, Ya, Bang? saya juga nggak begitu paham maksudnya yang luar biasa yang mana. Saya butuh penjelasan juga tuh ya. Iya, Maksudnya luar biasa mungkin, Bang, yang dimaksud adalah kalau pejabat itu identik dengan kehidupan yang wah begitu. Nah, sementara Abang kita saksikan adalah sosok yang sederhana. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang didapat disembunyikan? Ya, saya berusaha untuk menjadi diri sendiri saja. Oke, menarik nih, Bang. Menjadi diri sendiri saja. Hmm. Jadi saya tidak sebenarnya orang yang tidak begitu suka seremonial. Ya. Saya tidak begitu karena tidak begitu suka seremonial. Sisi lain saya sangat terbuka dalam berkomunikasi, bergaul ya. Ya. Jadi mau dengan supir, mau dengan pramubakti, mau dengan security, mau dengan pejabat atau menteri sekalipun, buat saya sama saja. Saya sama saja. Orang itu butuh penghargaan, butuh penghormatan, Ya. ya kan? Ya. Itu hal yang sama diinginkan semua orang tanpa memandang status. Gitu. Sama sepertinya orang pengen didengar. Ya. Gitu. Jadi kebanyakan kadang-kadang ketika ya ada orang yang suka banyak bicara, tapi juga ada banyak pejabat yang suka banyak bicara. Gitu. Tapi lupa untuk mendengar. Emang kebanyakan begitu ya, Bang? Ya. Jadi menurut saya menjadi diri sendiri saja. Ya. Jadi saya nggak pernah dalam posisi jabatan juga nggak pernah kemudian melupakan atau memisahkan atau memutus dari masa lalu saya, dari hubungan perkawanan saya. Ya. Bila siapapun yang telepon WA pasti saya akan. Dan itu yang membuat Abang nyaman sampai sekarang ya. Jadi menjadi diri sendiri adalah yang membuat Bang sampai sekarang nyaman-nyaman aja tuh. Iya, karena dengan begitu juga kita tidak akan banyak merasa kehilangan. Jadi maksud saya gini, ketika menjabat selama 2 periode itu tentu banyak privilege yang saya peroleh dalam posisi jabatan. Pastinya begitu. Iya. Tapi kalau kemudian kita pasca menjabat, ya, apabila kita tidak memelihara hubungan baik dengan orang-orang di luar kita, dengan orang-orang di luar kantor kita, dengan kawan-kawan lama kita, dengan siapapun orang yang membutuhkan kita, ya, itu kita akan mengalami kesulitan beradaptasi atau menghadapi situasi baru di mana tidak menjabat lagi. Tapi ketika kita tetap menjaga hubungan baik, ya, baik dalam posisi ketika menjabat itu, ya, dengan siapapun orang, ya buat kita melebur atau berkumpul kembali dengan orang-orang lama, kawan-kawan lama kita itu gak ada hambatan. Ya, orang juga welcome atau bahkan mengundang kita untuk terlibat di dalamnya. Karena kita nggak pernah jadi bagian terpisah dari mereka. Jadi tidak ada batas ya? Iya. Tidak ada yang membatasi gitu. Jadi kadang-kadang problemnya ya memang ada beban tanggung jawab yang besar ketika kita menjabat ya. Misalnya kan saya menjadi wakil ketua LPSK itu kan untuk ngurus saksi korban di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, bukan ngomong Jakarta. Ya. Artinya kalau dari sisi mobilitas saja, tingkat mobilitas saya itu sangat tinggi. Betul. Bisa saja saya setiap minggu berada di luar Jakarta, gitu loh. Ya kan? Karena keperluan tugas-tugas organisasi korban, gitu loh. Tapi di antara kesibukan itu, kita harus punya ruangan, ya, untuk menyapa, gitu, menyapa teman-teman lama dan tetap membalas sapa dari teman-teman lama. Nah, ya, itu yang membuat mereka
atau setidaknya kesannya bahwa kita tidak berubah atau masih seperti yang dulu. Jadi Sehingga membuat Bang orang Edwin masih seperti yang dulu. Tidak sungkan untuk berkomunikasi. Ya. Dari hal-hal tersebut memang sesuai dengan tugas pokoknya tentang kemanusiaan di LPSK berarti ya Bang ya. Ya. Jadi memang di LPSK adalah mengutamakan tentang kemanusiaan, maka dalam realnya juga ya nggak bisa juga mengabaikan tentang kemanusiaan, begitu ya Bang. Makanya menjaga terus hubungan dengan perkawanan segala macam gitu ya Bang. Iya, pada akhirnya kan semuanya ada batas waktunya. Oke. Kita pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, pernah kuliah, ya kan? Tapi hal yang tidak pernah atau yang bisa kita rawat dari jejak masa pertemanan yang periodik-periodik itu adalah pertemanan itu sendiri. Oke. Ya. Bahkan sekolahnya bisa hilang, Ya. bisa bubar, tapi kita tetap punya teman. Ya. dari masa ketika periode itu terjadi dan sampai sekarang kita masih berteman. Masih berteman. Nah, dan saya rasa itu bagian yang penting untuk dijaga, dirawat ya, agar kita tuh selalu menjaga ingatan atas apa hal yang pernah kita lakukan, sekaligus juga menjadi penghiburan. Ya. Karena membicarakan kenangan segala macam itu sebenarnya juga upaya melepaskan stres. Ya betul. Ya kan? Kita mungkin bisa ketemu dengan omong kosong saja. Tapi itu sebenarnya ada dampak psikologis, gitu loh, ya kan? Dan di sisi lain juga bukan hanya sekedar omong kosong. Ya. Kita kan tidak pernah tahu pertemanan ketika itu dan saat ini teman kita sudah jadi apa. Gitu. Ya tentu dinamis. Soal teman sudah jadi apa itu. Ada yang kita anggap sukses dalam konteks keduniaan, ada kita anggap tidak sukses, ya kan. Semuanya bisa memberikan pembelajaran, ya kan? Baik buat perenungan maupun buat kepentingan kita sendiri di masa depan, ya, buat kepentingan berjejaring, ya kan. Kita punya urusan apapun, ya kalau kita punya teman, itu kita masih bisa komunikasi dan bisa minta bantuan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Tapi kalau semakin sedikit teman kita, semakin sulit juga kita untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain. Jadi kita harus melihatnya bukan hanya soal apa yang sudah kita punya di masa lalu, tapi bagaimana merawat masa lalu itu agar tetap menjadi aset di masa depan. Itu menarik sekali Bang. Tapi tetap tadi dinamikanya tidak semua, berarti tidak semua orang itu ada dalam posisi yang sama. Ya, dia tetap ada yang sukses secara duniawi, ada yang punya tantangan tersendiri dalam kehidupannya, tapi dua-duanya punya kontribusi buat kita. Ya. Baik tadi buat perenungan maupun buat kepentingan kita untuk membangun diri sendiri dan kelompok. Nah, dalam karir Abang, apakah LPSK ini adalah merupakan capaian tertinggi Bang? Atau ada capaian-capaian yang lain yang ingin dicapai oleh Abang? Iya, capaian tertinggi itu menurut saya adalah apabila kita menjadi manfaat buat orang lain. Oke. Jadi bukan soal pada statusnya. Karena status jabatannya itu pasti akan berakhir. Gitu. Tapi apakah kehadiran kita, keberadaan kita ada kemanfaatan nggak buat orang lain? Buat orang lain. Iya. Ya, di sisi lain juga yang tetap tidak berarti juga jangan membuka ruang kita dimanfaatin. Jangan sampai Bang, itu Bang. Jangan sampai. Artinya ukuran-ukuran yang lain itu di luar soal menjadi manfaat buat sekitar, buat orang lain, ya. Itu ukuran-ukuran yang relatif. Ya. Sebab pertanyaannya pada akhirnya gini,
kalau mengacu pada diri ya, Ya. pertanyaannya kita mau dikenang sebagai apa, Oke. ya kan? Sekalipun juga pada akhirnya buat kita setelah mati gak ada gunanya itu. Ya kan? Tapi itu akan berguna buat anak turunan kita, Ya. gitu loh. Buat anak turunan kita. Mukhtar punya anak, punya cucu, ya kan? Sampai dengan cucunya akan mengenang apa kakeknya. Oke. Apa yang ada pada cucu tentang kakeknya? Ya, dia akan mengenang tentang cerita masa lalunya tuh ya. Nah, iya, itu akan dikenang sebagai apa? Gitu loh. Nah, itu legacy, itu warisan yang kita akan berikan kepada anak cucu kita. Anak cucu kita, betul. Ya kan? Kepada orang-orang yang mengenal kita. Gitu. Kita akan dikenal sebagai apa? Oke. Tapi dalam urusan dunianya itu. Ya. Oke. Atas dasar itulah mungkin Abang menerbitkan banyak buku ya, Bang. Terakhir kalau tidak salah Justice Collaborator. Nah, bisa Abang ceritakan gimana sih sebenarnya dari seorang praktisi di pemerintahan atau di LPSK, kemudian kok masih sempat untuk menerbitkan buku itu? Kalau buku ini berangkat sebenarnya dari tesis saya. Ya. Tesis S2 saya di Universitas Jayabaya. Gitu. Ketika itu saya ngangkat soal tentang justice collaborator dengan kasus. Dengan contoh kasusnya adalah kasus Nazarudin Wisma Atlet. Ya. Tetapi tadi menyinggung soal menulis, ya memang saya sudah belajar menulis itu ya mungkin sejak saya kuliah. Kemudian saya aktif atau maksudnya tekun untuk menulis. Salah satu memang di kewajiban kita ada skripsi ya. Ya. Kemudian ketika di masa kuliah juga sudah beberapa kawan-kawan yang punya media kampus ya. Media kampus yang bukan dari kampus yang saya geluti saja, kampus-kampus teman saya di kampus yang berbeda, itu yang meminta saya untuk menulis beberapa isu. Ya tentu dari situ saya mulai menulis. Saya pun juga sebenarnya harus diawali dengan pas saja membaca. Ya. Gitu. Karena dari membaca kita tahu bagaimana cara menulis. Betul. Nah, tapi di menulis juga ternyata tidak juga mudah. Ya. Saya mulai menekuni untuk menulis artikel di opini koran itu ketika saya di Kontras. Karena kawan-kawan saya di Kontras ketika itu, pada masa itu, sudah juga menulis di media, di Kompas, di Jakarta Post, di koran Tempo pada waktu itu ya. Yang apa namanya, menurut saya itu menjadi salah satu ukuran ya, salah satu ukuran dari intelektualitas praktisi NGO gitu itu. Karena juga tidak banyak aktivis NGO ketika itu yang rajin menulis di koran ya, di koran-koran ternama tadi yang saya sebutkan gitu. Mungkin ICW dan Kontras merupakan pada masa itu adalah orang-orang yang rajin untuk menulis opini di koran. Di koran. Dan saya, di media saya mulai menulis dan juga beberapa kali mengalami penolakan karena tidak memenuhi standar atau isunya kurang menarik atau mungkin gaya penulisannya atau segala macam yang mungkin kurang dalam ya kan. Tapi buat saya itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Yang penting saya tidak berhenti untuk mencoba gitu. Dan pada akhirnya tulisan saya bisa dimuat di koran Tempo, kemudian dimuat di Kompas, di koran Kompas ya. Dan ketika saya di LPSK tetap saya menulis gitu. Karena buat saya menulis itu sebagai pelepasan dari
beban pikiran saya terhadap isu-isu tertentu. Jadi saya butuh stres, saya butuh tekanan isu yang saya ingin menjawab itu. Dan itu tapi saya nggak cukup menjawab itu dengan obrolan seperti ini. Saya harus sampaikan dalam bentuk tulisan. Gitu. Dan itu manfaatnya jauh akan lebih besar ya dibanding tadi kepuasan karena butuh tekanan gitu untuk mendapatkan ide-ide yang baru begitu. Masyarakat juga jadi bisa menikmati atau bisa mengetahui begitu dari ilmu tadi. Nah, itu keuntungannya. Daya jangkaunya lebih luas. Oke. Setidaknya pada masa itu kan koran masih jadi rujukan informasi ya. Betul. Sehingga kan kalau kita menulis tentu akan banyak yang membaca pikiran kita dan gagasan kita. Gitu. Ya buat saya itu satu kepuasan ya ketika apa yang kita khawatirkan, apa yang kita ingin sampaikan tentang satu soal itu kemudian diterima dalam opini-opini di koran-koran tersebut ya. Jadi saya selalu butuh situasi eksternal yang bisa membuat saya untuk mengeluarkan gagasan tentang menjawab dari persoalan itu apa. Ketika saya menulis tentang buku Justice Collaborator, ya tentu karena ada soal yang saya anggap ketika saya menulis itu, menurut saya unik. Ya, ada situasi di mana ada undang-undang yang memberi ruang kepada para pelaku kejahatan untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Ketika undang-undang perlindungan saksi korban, itu undang-undang 31 2014 itu revisi dari undang 13 2006 tentang perlindungan saksi korban, itu di undang 31 2014 diatur tentang saksi pelaku atau justice collaborator ini. Jadi, saksi pelaku. Ya, jadi di antara pelaku ya yang bukan pelaku utama, kalau dia mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum, maka dia bisa menjadi saksi pelaku atau justice collaborator. Ada rewardnya dia dapat peringanan jatuhan pidana. Nah, tapi dalam proses perjalanannya sejak undang-undang itu 2014 disahkan, saya melihat kok tidak banyak ya yang mau jadi justice collaborator. Gitu. Kenapa ya? Gitu. Apa karena undang-undangnya yang belum tersosialisasi atau karena ada hambatan-hambatan yang membuat mekanisme atau pemberi justice collaborator itu kemudian menjadi sulit atau seperti apa? Nah, hal itu yang mendorong saya untuk menuliskan tentang justice collaborator. Di sisi lain juga ada beberapa kasus di mana saya melihat sebenarnya ada orang yang diberikan status justice collaborator oleh APH, Peradilan Hukum, tapi kok sepertinya nggak layak, gitu loh. Atau bahkan ada obral status justice collaborator untuk mendapatkan peringanan pidana ketika orang sudah jadi narapidana. Supaya dapat remisi segala macam, baru dapat justice collaborator ketika jadi narapidana. Menurut saya juga itu unik. Ya. Kontribusinya apa ketika proses hukumnya jalan? Tapi kenapa ketika udah jadi narapidana baru jadi justice collaborator? Atau dapat justice collaborator, itu kan sesuatu yang unik menurut saya. Oke. Pertanyaan awam, Bang, terkait dengan saksi pelaku ini. Ini kan sifatnya sebenarnya membantu penegakan hukum gitu, Bang ya. Sebenarnya ada apa dengan penegak hukum itu sendiri sampai harus ada saksi pelaku? Mereka kurang greget atau bagaimana? Ya, saya kasih dua pendekatan, satu yang empirik, satu yang normatif. Ya. Yang empiriknya seperti contoh tahun 1930-an itu Amerika ada perang terhadap
peredaran minuman keras ilegal. Oke. Itu ada toko mafia sangat terkenal, namanya Al Capone. Ya, disebut Godfather gitu loh. Nah, dinas pajak Amerika itu berusaha untuk mengungkap kejahatan dia dari soal pajaknya. Kejahatan pajak. Kejahatan pajak karena miras yang dijual itu sebagian besarnya ilegal. Ya. Nah, untuk mengungkap kejahatan Al Capone tidak mudah. Karena mereka kejahatan yang terorganisir. Gitu. Mereka rapih banget untuk menutup celah-celah kejahatannya itu supaya tidak terungkap. Gitu loh. Salah satu cara untuk mengungkap kejahatannya itu adalah aparat itu harus membujuk orang dalam, gitu loh, untuk bisa membongkar rahasia. Pakai cara ordal ya, Ya, membujuk orang dalam itu membuka rahasia kejahatan yang dilakukan oleh Al Capone itu. Dengan kompensasi ya tadi ya. Kompensasi. Nah, yang direkrut, yang kemudian berhasil dibujuk adalah akuntannya. Gitu loh. Dari kesaksian si akuntan inilah kemudian Al Capone kemudian bisa dibuktikan kesalahannya. Bisa terbongkar gitu ya. Terbongkar kejahatannya. Nah, jadi itu salah satu contoh kasusnya. Ya. Yang kemudian juga sebenarnya di banyak negara di Eropa sudah diterapin hal yang sama dengan istilah banyak berbeda-beda. Nah, di Uni Eropa itu juga membuat mekanisme tentang collaborator of justice. Ya. Jadi orang yang menjadi bagian dari suatu kejahatan, ya, kejahatan yang serius maupun kejahatan terorganisir, namun dia mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan tersebut, maka dia akan mendapatkan reward, diberikan reward. Nah, reward itu tadi bisa dia tidak dipidana, bisa dia diringankan pidananya. Nah, mekanisme ini diadopsi dalam Konvensi PBB. Jadi ada dua konvensi PBB yang mengadopsi mekanisme tentang saksi pelaku atau justice collaborator ini. Ada konvensi PBB tentang menentang kejahatan terorganisir, ada konvensi PBB tentang anti korupsi tahun 2000 dan tahun 2003. Ya. Konvensi ini sudah diratifikasi Indonesia sejak tahun 2006. Konvensi anti korupsi diratifikasi menjadi undang-undang, dan konvensi tentang menentang kejahatan terorganisir juga diratifikasi menjadi undang-undang pada tahun 2009. Nah, seperti konvensi ini, dua konvensi ini menyebutkan hal yang sama, bahwa pelaku dari kejahatan yang serius atau terorganisir tadi itu ada yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum, ya kan? Itu dapat diberikan pengampunan, kekebalan hukuman, gitu, kekebalan hukuman, ya, atau tadi peringanan penyatuan pidana. Nah, tadi saya sampaikan bahwa konvensi anti korupsi itu diratifikasi Indonesia tahun 2006 kalau nggak salah. Itu tahun yang sama dengan tahun Undang-Undang LPSK yang pertama, Undang-Undang 13 tahun 2006. Hanya konvensi yang anti korupsi itu jauh lebih mudah nomornya, mungkin nomor 6 kalau nggak salah. Tahun 2006, Undang-Undang LPSK nomor 13. Nah, di Undang-Undang LPSK tahun nomor 13 tahun 2006 itu sudah ada gagasan awal tentang justice collaborator. Jadi sudah disebutkan bahwa pelaku, saksi yang merupakan juga pelaku dari suatu tindak pidana, ya kan, tidak bisa diberikan tetap dipidana, hanya memungkinkan dijatuhkan pidana ringan. Yang ringan, karena sebagai kompensasi memberikan informasi. Nah, hanya kemudian ketika perubahan Undang-Undang 13 2006 atau Undang-Undang Saksi Korban itu kemudian direvisi di tahun 2014, itu pengaturan tentang justice collaborator atau saksi pelaku itu semakin diperjelas. Gitu. Nah, itu yang memperjelas tentang siapa itu saksi pelaku, tentang bagaimana penanganan khususnya, bagaimana reward yang diperolehnya. Nah, itu semakin diperjelas di Undang-Undang
31 2014. Nah, begitu.